warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus bertemu kembali di channel ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diringankan langkahnya, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan penjelasan mengenai suami yang dilaknat oleh Allah jika melakukan 7 perkara ini terhadap istrinya. Dan sebelum kita melanjutkan, kami ingin meminta dukungan kepada pemirsa untuk terus mendukung channel kami agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah bergabung di channel ini, semoga kita semua mendapatkan karunia Allah sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak dan resapi dengan baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka terhadap istri dan akan mendapatkan ganjaran serta mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal tersebut kadangkala tidak disadari oleh sang suami. Lalu apa saja perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Lalu yang kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengajukannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia berburu-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abu Ya. Lalu yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku, akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, menuduh istrinya berzina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 6-7,
dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6 hingga 7. Kemudian yang ketujuh, memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah al-Qushairi, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan 7 perkara yang membuat Allah akan melaknat suami yang berbuat 7 perkara itu kepada istri. Semoga kita sebagai suami bisa kita hindarkan 7 perkara itu. Dan untuk para istri, jika suami Anda melakukan perbuatan 7 perkara tersebut, ingatlah bahwa perbuatan tersebut adalah mengundang laknat Allah kepada suami. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.